Al-Anwar An-Nu'maniyah, pengarangnya Sayyid Ni'matullah Al-Jazairi, halaman 278. Apa kata dia? Bla 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 bla, kesimpulan. Wa hasiluhu, kesimpulannya, innana lam najtami' ma'ahum, kita tak bisa bersatu dengan mereka. Kita maksud dia Syiah. Kita tak bisa bersatu dengan ahlu sunnah. Kenapa tak bisa? Kita tak bisa bersatu dalam Tuhan yang satu, dan tak bisa bersatu pada Nabi dan satu, dan tak bisa bersatu pada imam yang satu. Kenapa? Karena mereka mengatakan inna rabbahum, karena mereka mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah yang mengutus nabinya bernama Muhammad, kemudian khalifah setelahnya Abu Bakar. Sedangkan kita, maksud dia Syiah, sedangkan kita mengatakan kami tidak beriman, tidak mengatakan tidak mungkin bersatu dengan Tuhan yang mengatakan nabinya Muhammad, lalu kemudian penggantinya adalah Abu Bakar. Maka nabinya Muhammad, penggantinya Abu Bakar, laisa rabbana, bukan Tuhan kami. Ini bukan dibuat-buat. Kalau dia dalam bentuk word, kalau saya sebutkan dalam kitab anu halaman anu, mana dia Pak Ustaz nih? Bukan Tuhan kami, dan nabi itu bukan nabi kami. Kalau sudah berbeda Tuhan, berbeda nabi, apa bisa kita berjalan bersama? Berjalan bersama untuk tanggal 9 April bisa, pemilu kada, pemilu caleg, pileg. Tapi kalau untuk berjalan bersama, sama-sama Islam, lain Tuhannya, lain nabinya. Kitabnya berkata, bukan kata Ustaz Abdul Somad, kitab dia sendiri mengatakan begitu. Pernyataan dari pengarang kitab Anwar Nu'maniyah merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili mazhab Imamiyah secara umum. Bukankah Ustadz Kondang ini mengetahui kaidah yang terkenal bahwa pendapat seorang alim adalah dalil bagi dirinya, bukan untuk selainnya? Atau istilah Arabnya, qaulul alim yustadallu lahu, la yustadallu bihi. Malah justru kita mendapatkan bukan pernyataan alim, tapi bentuknya riwayat yang terdapat dalam kitab ulama muslimin. Dalam kitab Tarikh Damsyik karya Ibn Asakir, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 59 yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan pertama tahun 1997, halaman 106 sampai 107. Dari Auf bin Malik Al-Asja'i berkata, tak kala aku sedang tidur di Kanisa Yohana, yaitu sebuah gereja yang pada hari itu merupakan masjid tempat sholat. Tiba-tiba aku terbangun dari tidurku. Ternyata di hadapanku ada seekor singa sedang berjalan. Aku pun segera melompat meraih senjataku. Singa itu berkata, "Tunggu. Aku diutus kepadamu hanya dengan membawa sebuah pesan untuk kamu sampaikan." Aku bertanya, "Siapa yang mengutusmu?" Ia menjawab, "Allah mengutusku kepadamu agar kamu menyampaikan salam kepada Muawiyah dan memberitahunya bahwa dia adalah penduduk surga." Aku bertanya kepadanya, "Siapa itu Muawiyah?" Ia menjawab, "Muawiyah bin Abu Sufyan." Luar biasa bukan? Tentunya hal seperti ini tidak aneh dalam pandangan Ustadz Kondang ini, karena datangnya dari kelompoknya sendiri. Sekarang mari kita lihat kitab berikut ini. Dalam kitab Manaqib Al-Imam Ahmad, karya Ibn Al-Jauzi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, yang diterbitkan oleh Hijr, halaman 607. Ibn Jauzi berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Bakar bin Makarim bin Abi Ya'la Al-Harbi. Dia berkata, telah datang pada beberapa tahun hujan yang banyak sekali sebelum memasuki bulan Ramadan beberapa hari. Pada salah satu malam Ramadan aku tertidur. Aku melihat di mimpiku seakan-akan aku mendatangi kubur Ahmad bin Hambal sebagaimana kebiasaanku. Aku menziarahinya dan aku melihat kuburnya amblas ke dalam bumi sebanyak 1 lapisan atau 2 lapisan. Aku pun berkata, hal ini terjadi atas kubur Imam Ahmad karena seringnya hujan. Lalu aku mendengarnya, yaitu mendengar Imam Ahmad berbicara di dalam kubur. Dia berkata, tidak, ini disebabkan karena kebesaran Allah, karena dia telah menziarahiku, yaitu Allah menziarahi kubur Ahmad bin Hambal. Aku pun menanyai rahasia tentang ziarahnya itu kepadaku setiap tahun. Allah berfirman, wahai Ahmad, karena engkau telah membela firmanku, maka firmanku tersebut tersebar dan dibaca di setiap mihrab.
Inilah salah satu pernyataan dari seorang alim. Apakah Ustadz Kondang ingin menerimanya atau menolaknya? Dalam kitab Tarikh Baghdad, karya Khatib Al-Baghdadi, salah seorang ulama Ahlus Sunnah, jilid 15 yang diterbitkan oleh Darul Gharbil Islami, cetakan pertama tahun 2001, halaman 536. Abu Hanifah berkata, jika aku sezaman dengan Nabi, niscaya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan banyak mengambil pendapatku. Kami tegaskan, Rasulullah mengambil pendapat Abu Hanifah. Bukankah agama itu menerima pendapat yang baik? Dalam kitab yang sama, yang ditahqiq oleh Bashar Awad Ma'ruf, halaman 509, Yahya bin Hamzah meriwayatkan bahwa Sa'id mendengar Abu Hanifah berkata, jika ada seseorang yang menyembah sandal ini dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, aku tidak melihat hal tersebut sebagai masalah. Kemudian Sa'id berkata, ini adalah kekufuran yang nyata. Muhakkik berkata, sanadnya sahih. Mungkin sebagian ulama Ahlus Sunnah tidak meyakini riwayat-riwayat tadi. Begitupun mazhab Imamiyah tidak meyakini semua riwayat yang ada dalam kitab-kitab mereka, apalagi hanya sekedar pendapat. Karena itu, kami sarankan kepada Ustadz Kondang, di atas langit ada langit. Jangan sampai Anda membersihkan halaman rumah orang lain, sementara rumah Anda sendiri masih kotor.